Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pertemuan ini akan saya jelaskan tentang materi terakhir sebelum UTS tentang perancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen, yang mana ini merupakan materi terakhir. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana analisanya, menganalisa. Anda sudah presentasi, kita sudah diskusi tentang suatu sistem informasi manajemen tertentu. Maka kita akan melakukan sekarang perancangannya, sekaligus nanti pengembangannya itu seperti apa. Karena sebetulnya perancangan pengembangan ini dua hal yang saling berkesinambungan dalam ranah sistem informasi manajemen. Jadi kalau kita berikan sudut pandangnya, jadi tahapannya itu apa saja di dalam sistem informasi manajemen itu. Yang pertama adalah analisa sistem, ada desain sistem, dan juga ada pelaksanaan sistem. Kalau kita berbicara analisa tentu saja ini sebagaimana yang telah dilakukan kemarin ya ketika di kelas, di mana kita untuk menganalisis sistem, dalam konteks ini analisa sistem informasi manajemen ya kita analisa dulu sistemnya seperti apa. Yang namanya sistem adalah serangkaian prosedur yang saling berketerkaitan, di mana unsur utamanya adalah unsur input, unsur proses, dan juga unsur output. Jadi itu dulu yang dianalisa, itu namanya analisa sistem. Yang kedua adalah analisa sistem informasi, di mana kita analisa datanya dalam bentuk apa, berubah menjadi informasi seperti apa. Sebagaimana kita tahu, yang namanya sistem informasi adalah sistem yang mengolah data sebagai input, diproses menjadi output dalam bentuk informasi. Maka harus menganalisa data dan informasi. Dan yang ketiga adalah analisa, jadi ini adalah analisa sistem informasinya ya. Analisa sistem informasi itu menganalisa datanya seperti apa, informasinya seperti apa. Yang selanjutnya, analisa tentang sistem informasi manajemennya. Sistem informasi yang sebelumnya telah dianalisa, itu dilihat lagi. Informasinya ini dipakai oleh manajer dalam konteks seperti apa. Manajer kita tahu merupakan orang yang mengambil keputusan, yang memberikan suatu pengambilan keputusan dalam konteks manajerial. Berarti harus tahu informasinya ini dipakai dalam bidang manajerial seperti apa. Lalu yang terakhir adalah unsurnya, hardware-nya, software-nya, brandware-nya itu seperti apa. Itu namanya analisa sistem. Jadi tahapan yang pertama dilakukan dengan analisa secara konseptual. Maka yang selanjutnya adalah desain dari sistem itu sendiri. Jadi setelah melakukan analisa, lakukan desain sistem. Desain sistem itu mudahnya ya, dari konsep yang telah dikembangkan dari analisa sistem, itu dikembangkan, divisualisasikan. Nah, visualisasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk flowchart. Flowchart yang paling umum ya, walaupun terserah, nggak pakai flowchart juga nggak apa-apa. Mungkin pakai diagram yang lain, atau mungkin pakai, tapi yang paling sering tetap flowchart ya, alurnya itu seperti apa. Setelah divisualisasikan, dibuat flowchartnya, barulah dilaksanakan. Dilaksanakan ini dalam arti dilakukan aksi untuk membuat sistem itu sendiri. Walaupun dalam konteks ini kadang ada yang berbeda. Ada yang berbeda bagaimana? Contohnya dalam konteks ini ya. Dalam konteks setelah melakukan pelaksanaan sistem, ternyata dilakukan aksi, dan dari aksi ini ternyata dilakukan kembali ke tahap 1. Apakah bisa seperti ini? Dari tahap pertama, kedua, ketiga, dilakukan analisa secara konsep, dilakukan desain sistem, lalu dilaksanakan, tetapi kembali lagi ke tahapan pertama. Apakah bisa? Bisa. Itu namanya pengembangan sistem. Di mana dalam konteks pengembangan sistem yang sudah ada, artinya sudah dilaksanakan, itu dikembalikan, dianalisa ulang, kembali ke tahap 1. Itu namanya pengembangan sistem. Jadi, sistem yang sudah ada dianalisa, dilihat desainnya seperti apa, lalu dilihat pelaksanaannya bagaimana, lalu dikembalikan ke tahap 1. Nah, itu namanya iterasi. Iterasi atau dalam konteks ini mengulangi. Sistem yang sudah ada, dilihat, dianalisa, divisualisasikan, lihat desainnya, lihat pelaksanaannya seperti apa, lalu kembali ke tahap 1 untuk dianalisa ulang dan dievaluasi untuk dikembangkan. Makanya dalam konteks ini kadang perancangan sistem itu berkaitan erat dengan pengembangan sistem. Oke, itu tahapan dalam perancangan sistem. Analisa, nomor 1, nomor 2, nomor 3, desain, dan juga pelaksanaan sistem. Saya langsung ke contoh agar tidak terlalu bertele-tele. Dalam konteks ini, misalnya kita berbicara tentang yang pertama ya,
Bagaimana contoh analisa? Contoh analisa sistem, misalnya kita memiliki suatu sistem informasi manajemen, sistem penilaian kehadiran dalam suatu perusahaan, ya, kehadiran karyawan. Dalam konteks ini misalnya menggunakan mesin fingerprint. Kita analisa dulu. Analisa sistemnya, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya bagaimana. Input dalam konteks ini karena dia kehadiran dengan menggunakan fingerprint, tentu saja yang pertama adalah data sidik jari. Data finger, hariannya. Hari ini, hari Senin, tanggal berapa, yang finger berapa orang, terus orangnya siapa saja, fingernya di waktu jam berapa, terlambat atau tepat waktu, nah nanti itu namanya data. Data finger atau sidik jari ini yang menjadi input dalam sistem ini. Prosesnya itu biasanya dengan menggunakan program, aplikasi, yang biasanya langsung terhubung dengan menggunakan internet. Lalu dalam konteks ini biasanya langsung dilakukan pelaporannya, ada laporannya atau rekapan dari kehadirannya, itulah outputnya. Jadi ada data dalam bentuk input, sidik jari, diproses dengan menggunakan program yang biasanya langsung terhubung dengan internet, lalu outputnya dalam bentuk rekapan kehadiran. Rekapan kehadiran ini biasanya bisa ditampilkan dalam bentuk informasi tabulasi, dalam bentuk tabel ya, atau bahkan dalam bentuk grafik. Ya. Ini namanya analisa sistem. Terus, analisa sistem informasinya bagaimana? Analisa sistem informasi artinya kita harus tahu datanya seperti apa, informasinya kayak gimana, inputnya dalam bentuk data seperti apa. Kita udah tahu ya, datanya berarti dalam bentuk data sidik jari. Informasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk informasi tabulasi, grafik yang merupakan rekapan dari kehadirannya itu sendiri. Ya. Itu namanya informasi. Jadi kita harus tahu datanya itu apa bentuknya, informasinya dalam bentuk apa. Itu namanya analisa sistem informasi. Yang terakhir, yang ketiga, kita analisa sistem informasi manajerialnya. Informasi tadi yang telah diperoleh dalam bentuk rekapan kehadiran digunakan manajer itu siapa? Dalam konteks ini misalnya kehadiran digunakan oleh bendahara. Untuk apa? Untuk mengambil kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan mengenai penggajian atau honorarium. Memberikan honor penggajiannya oleh bendahara, oleh manajer dalam konteks bendahara dalam bentuk penggajian. Atau mungkin dalam ranah kenaikan pangkat. Kalau kenaikan pangkat mungkin bukan oleh bendahara ya, tapi mungkin bahkan mungkin oleh kepalanya atau mungkin oleh HRD-nya, tergantung dari struktur kelembagaan atau perusahaannya itu sendiri. Lalu yang terakhir, analisa unsurnya, softwarenya apa? Softwarenya tadi kita sudah bahas ya, softwarenya adalah program atau aplikasi yang telah terhubung dengan internet. Hardwarenya apa? Yang paling penting adalah alat dalam bentuk biometrik, alat pemindai biometrik. Brainware-nya siapa? Biasanya operator. Operatornya ini siapa? Biasanya operator perusahaan itu macam-macam. Bisa jadi dia memang fokus ke suatu bidang atau dia merangkap banyak hal dalam suatu konteks perkantoran atau perusahaan atau mungkin instansi. Oke. Ini adalah contoh dari analisa sistem ya, analisa sistem tahapan yang pertama tadi ya, analisa, desain, lalu pelaksanaan. Nah, terus contoh dari analisa dari desain bagaimana? Nah, ini desain sekarang. Tahapan yang kedua, desain sistem. Kita lihat dari sistem itu kan bentuk input, proses, output. Ada input, ada proses, dan juga ada output. Nah, dari input, proses, dan output ini kita lihat ada apa aja di dalamnya. Kita bikin flowchart, kita bikin anak panah, kita bikin alurnya. Misalnya dari input, inputnya adalah data finger harian. Tadi ya, siapa saja, waktunya kapan, yang terlambat berapa, yang tepat waktu berapa, yang tidak hadir siapa. Ini namanya inputnya. Dari data ini masuk ke proses yang pertama. Di mana data ini biasanya masuk dulu ke alat biometriknya kan. Orang kalau mau masuk ke alat sidik jari kan biasanya jempolnya ditempelin dulu. Nah, itu namanya masuk dulu ke alat biometrik. Dari alat biometrik menuju ke aplikasi atau program yang telah terhubung dengan internet atau server. Ini namanya program utama atau main programnya ini. Main program, lalu masuk ke komputer jaringan yang ada di suatu perusahaan tertentu. Nah, ini masuk dalam ranah proses. Jadi dalam ranah proses itu masuk ke alat biometrik, masuk ke aplikasi program yang terhubung dengan internet, dan juga masuk ke komputer yang ada di perusahaannya.
Dalam konteks ini biasanya komputer ini sebagai komputer yang terhubung ke internet untuk menjadi main base-nya atau database-nya. Database dari data-data yang ada. Lalu dari komputer ini barulah keluar yang namanya output. Outputnya dalam bentuk rekapannya, informasi. Dalam bentuk informasi, rekapan kehadiran. Jadi data fingerprint yang ada sebagai input menjadi output dalam bentuk rekapan informasi kehadiran. Ini contoh dari desain, dibuat flowchart, bagan, alirnya seperti apa. Baru setelah itu dilakukan yang tahapan yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan itu sebetulnya ya aksi ya. Aksinya seperti apa? Aksi di dalam desain, di dalam tahapan perancangan sistem terbagi menjadi dua. Ada yang pembuatan sistem, ada yang pengembangan sistem sebagaimana tadi yang telah saya singgung. Pembuatan sistem dilakukan ketika sistem ini merupakan sistem yang baru, artinya baru aja dilakukan ya. Baru saja artinya belum ada sebelumnya, lalu seseorang bilang, "Oh, ini harus dibikin." Maka dia melakukan analisa, membuat desain, lalu dia membuat gitu. Tapi ada yang kedua, pengembangan. Pengembangannya dilakukan ketika apa? Pengembangan dilakukan ketika sistemnya sudah ada. Tadi seperti yang kita bahas di awal. Jadi yang namanya tahapan-tahapan ini ada boleh perancangan, membuat dari awal, atau dia mengembangkan dari yang sudah ada. Jadi kalau yang pengembangan yang sudah ada, sistemnya itu sudah berjalan. Dari sistem yang sudah berjalan dianalisa, lalu didesain, lalu dilihat pelaksanaannya bagaimana, lalu kembali lagi dievaluasi ulang, kembali ke tahap 1. Kembali ke tahap 1, dianalisa kembali kira-kira sistem ini input-output ininya udah bagus belum? Datanya bagaimana? Kira-kira bisa dikembangkan di bidang mana? Dievaluasi semuanya. Dievaluasi. Lalu didesain ulang. Setelah didesain ulang, dilaksanakan kembali. Itu namanya pengembangan. Jadi pengembangan itu merupakan proses perancangan yang berulang, yang dilakukan kembali. Oke, itulah pengembangan. Nah, sekarang setelah kita tahu dari 3 tahapan ini beserta contohnya, maka saya bisa masuk ke tugas UTS-nya. Jadi tugas UTS-nya apa? Ya, yang pertama, silakan Anda lakukan yang namanya tahapannya ya. Tahapan dalam ini adalah pilih salah satu sistem informasi manajemen. Pilih aja sistem informasi manajemen. Di mana sistem ini boleh di lembaga apapun, mau di kampus boleh, mau di sekolah boleh, di pesantren di dekat rumah Anda juga boleh, mau di badan usaha UMKM, atau mungkin Anda sendiri di rumah punya perusahaan, silahkan. Mau bahkan di lembaga kemasyarakatan juga boleh, ormas juga boleh, lembaga kemahasiswaan juga boleh, terserah Anda. Yang penting dia merupakan suatu sistem yang ada di suatu lembaga. Artinya kalau sistemnya itu ada dalam suatu lembaga, berarti sistemnya sudah ada, sudah diterapkan. Ya. Sudah ada, sudah diterapkan. Berarti dalam konteks ini kita kayak sedang pengen mengembangkan gitu. Sudah ada, lalu kita lihat gitu. Selain itu sistemnya itu boleh berbasis TIK atau non-TIK. Mau udah ber-TIK boleh, belum ber-TIK juga nggak apa-apa. TIK artinya pakai komputer, internet, dan seterusnya. Sedangkan non-TIK mungkin hanya pakai alat-alat konvensional. Non-komputer mungkin hanya ditulis menggunakan kertas, atau mungkin masih pakai alat ketik misalnya, atau mungkin pakai papan tulis, mungkin pakai suatu papan tertentu hanya sebagai database informasi, dan seterusnya. Terserah. Yang penting tahu dia sistemnya sudah berjalan, sudah diterapkan. Pilih salah satu, misalnya misalnya apa tadi? Memilih sistem absensi fingerprint kampus INISNU, misalnya gitu. Lalu setelah dipilih, lakukan analisa sistemnya. Sistem fingerprint kampus INISNU, dianalisa inputnya apa, prosesnya bagaimana, lalu outputnya bagaimana, sebagaimana tadi yang saya contohkan. Lakukan analisa secara konsep. Lalu setelah itu, lakukan desain sistemnya dengan menggunakan visualisasi. Visualisasinya dalam bentuk flowchart. Flowchartnya mau dibuat dalam bentuk apa, terserah Anda. Mau dibuat dalam bentuk Canva juga boleh, ditulis di papan tulis lalu difoto ya monggo, mau dibuat dalam kertas, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, terserah Anda, yang penting Anda membuat flowchartnya, bagan alirnya.
Setelah itu, setelah punya dua modal ya, nomor 2 dan nomor 3, setelah berhasil melakukan analisa secara konsep dan melakukan desain sistem dengan menggunakan visualisasi, flowchart, maka langkah selanjutnya adalah yang keempat, ya, intinya ini nomor 4, melakukan interpretasi dalam bentuk video pembelajaran. Jadi silakan Anda membuat video pembelajaran yang menjelaskan tentang analisa sistem yang Anda pilih, lalu menjelaskan pula tentang desain sistem dalam bentuk flowchart. Jadi mudahnya Anda sudah memilih satu sistem, Anda sudah melakukan analisa, sudah melakukan desain, sudah membuat desainnya. Dari analisa dan desain dari poin nomor 2, nomor 3, Anda jelaskan dalam bentuk video pembelajaran. Videonya ini terserah mau Anda menjelaskan di papan tulis, direkam pakai HP, nggak apa-apa. Mau Anda ngomong di depan layar ya, di depan di depan HP, di depan kamera, Anda jelaskan dengan menggunakan kertas, ya nggak masalah. Anda mau menjelaskan dengan komputer, Anda bikin PowerPoint, lalu di komputernya dipasangi alat screen recorder ya, perekam layar, juga tidak apa-apa. Seperti yang saya lakukan ini. Ini kan saya merekam layar ya, artinya saya tidak menampakkan wajah saya hanya menampakkan suara dan juga visualisasinya. Terserah. Yang penting Anda membuat video pembelajaran yang isinya itu analisa sistem yang Anda pilih. Yang kedua, memberikan interpretasi tentang flowchart-nya Pak gimana. Jadi pada intinya membuat video pembelajaran yang menginterpretasikan atau mempresentasikan poin nomor 2 dan poin nomor 3. Deadline-nya Minggu 10 November, sebagaimana deadline dari UTS itu sendiri. Saya kira itu, silahkan dibuat. Terima kasih. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh Oh ya, ini nanti videonya kalau udah jadi, silahkan di-upload di YouTube. Linknya silahkan di-share di WA Group. Saya tunggu sampai 10 November hari Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.